Pada suatu hari, hiduplah seorang ibu yang sangat sederhana bersama anaknya Darmi. Sang ibu bekerja keras di ladang, sementara Darmi tumbuh menjadi gadis cantik namun sombong dan malas. Ia lebih suka berdandan daripada membantu ibunya, dan ia juga sering memperlakukan ibunya dengan buruk. Suatu hari, kisah yang mengubah hidupnya pun dimulai. Dani, apakah kamu bisa masak hari ini? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus mengurus kandang kita. Lalu, apakah kamu bisa membawanya ke ladang? Aku tidak mau, Bu. Nanti badanku bau tumpul. Aku kan baru saja mandi. Lalu aku tidak mau mengantarkannya. Nanti kulitku hitam seperti ibu. Ya udah, ibu pergi sendiri. Setelah ibunya pergi, Darmi lebih memilih pergi ke pasar daripada memasak dan mengantarkan makanan ke ladang untuk ibunya. Darmi berharap sesampainya di pasar, nanti ia bisa membeli make up. Neng mau cari apa? Ini harganya berapa? Ini harganya mahal, tapi bagus kualitasnya. Kalau yang lebih murah ada? Ada, tapi tidak sebagus yang ini. Tuh, cari jalan. Dia pergi dengan raut wajah yang kesal karena make up yang dia inginkan tidak bisa dibeli karena harganya yang mahal. Akhirnya Darmi pun kembali ke rumah. Di ladang, ibu Darmi bekerja keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Dia juga tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Setelah pulang dari ladang, ibu Darmi sampai di rumah. Namun, Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Bu, ibu dari mana saja seharian? Di meja tidak ada makanan. Darmi lapar, Bu. Seharian belum makan. Darmi, ibu kan sudah menyuruhmu untuk masak, Nak. Darmi kan sudah bilang tidak mau. Tadi Darmi habis dari pasar. Bu, belikan aku make up. Uang kita tidak cukup, Nak. Darmi tidak peduli. Pokoknya ibu harus belikan aku make up itu. Ya udah, kita ke pasar. Tapi kamu harus ikut ibu ya, agar ibu tidak salah membeli. Iya, Darmi ikut, Bu. Karena tidak ingin membuat anaknya kecewa, akhirnya ibu Darmi mengajak ke pasar untuk membeli make up tersebut. Darmi pun setuju untuk ikut agar ibunya dapat memilih barang yang sesuai dengan keinginannya, dan mereka pun berangkat bersama ke pasar. Sesampainya di pasar, Ini Neng yang tadi ya. Nah, itu dia ibu, belikan aku yang itu. Aku tidak beli cukup uang, Nak. Pokoknya aku mau yang itu. Ya sudah, beli. akhirnya sang ibu terpaksa harus membelikan anaknya make up tersebut yang harganya pun sangat mahal. Padahal uang itu untuk makan sehari-hari. Di perjalanan ada dua orang pemuda yang sedari tadi memperhatikan Darmi. Sana ada cewek cantik di sana. Iya, aku juga melihatnya. Kayaknya seperti orang lain ya. Itu penampilan sederhana ya. Sepertinya dia orang anak penting di desa ini. Coba kita tanya langsung aja ya. Ayo. Hai kamu, boleh kenalan nggak? Boleh saja. Yang belakang itu ibumu ya? Oh, bukan, dia pembantuku. Darmi, kok kamu bilang begitu, Nak? Kamu diam saja. Oh, kira itu ibumu.
Kami pergi dulu ya. Ibu hati-hati jangan dekat-dekat dengan Darmi. Darmi malu, Bu. Iya, nggak usah itu ya nak. Ucapan Darmi yang tanpa mempertimbangkan perasaan itu sangat melukai hati ibunya. Ia berbicara demikian kepada ibunya tanpa memikirkan perasaan sang ibu. Sejak tadi, sang ibu telah menahan kesedihan agar tidak terlihat oleh anaknya. Ya Tuhan, jika memang beginilah jalan hidupku, maka aku ikhlaskan luka ini. Namun, lindungilah anakku meski ia telah melupakan kasih ibunya. Sang ibu yang sedang berdoa di dekat batu besar dan tumbuhan yang cukup tinggi, mungkin anaknya juga tidak akan tahu karena dia tidak peduli dengan sang ibu. Darmi mencari ke sana kemari, namun ia tetap tidak menemukan ibunya. Ia pun berpikir bahwa mungkin sang ibu sedang pergi ke ladang. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi dan memanggil terus-menerus. Di sana, dekat batu-batu besar, terlihat seperti ada yang berbeda. Lalu, ia segera pergi ke arah sana dan sangat terkejut melihat keadaan yang tidak ia duga. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat sang ibu yang sudah berubah menjadi batu. Bu, ibu di mana? Bu. 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 Ibu di mana? Ibu. Namun penyesalan yang dirasakan tidak lagi mampu mengembalikan kehadiran sang ibu. Segala rasa sesal dan duka yang ada kini hanya tinggal dalam hati, tanpa dapat mengubah keadaan yang telah terjadi. Sejak peristiwa itu, batu tersebut kemudian dikenal sebagai batu menangis, yang menjadi lambang abadi kesedihan seorang ibu, serta penyesalan yang mendalam dari seorang anak yang terlambat menyadari kesalahannya.